kita hati yang takut kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang berhati-hati menggunakan lisan kita, menggunakan waktu kita, menggunakan harta kita, dan menggunakan umur kita hanya satu saja. Kita ingin semuanya dalam kenikmatan iman kita kepada Allah. Baik teman-teman, tadi udah dibuka dengan basmalah Taita ya, sudah dibuka dengan basmalah dan permohonan ampun. Umi sekarang kita akan melanjutkan tema kita tentang profil wanita surga ya. Wanita ahli surga kemarin sudah dibahas ya. Satu kata Rasulullah, siapakah mereka? Mereka wanita yang dirindukan surga. Siapa itu? Al-Wadud ya. Al-Wadud siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan Al-Wadud adalah wanita yang hatinya penuh cinta dan dia mampu mengungkapkan cinta dengan semua bahasanya. Subhanallah teman-teman semua ya. Jadi wanita yang penuh cinta. Kalau wanita penuh cinta berarti hatinya nggak ada apa-apa selain cinta, nggak ada. Kalau udah penuh ya penuh, nggak ada kebencian, nggak ada dendam, nggak ada kemarahan, nggak ada sakit hati, tapi semuanya hanya cinta ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan hati kita hanya penuh cinta saja, jangan ada selainnya. Juga bukan hanya sekedar penuh cinta, tapi dia bisa mengungkapkan semuanya itu ya. Karena ternyata teman-teman semua ya, ada beberapa tipe nih ya. Ada orang yang hatinya nggak ada cintanya, yang ada bencinya aja, nauzubillah min dzalik ya. Yang ada bencinya aja, ya makanya keburukan terus yang dia keluarkan karena memang nggak ada kasih sayang di hati. Yang kedua, ada orang yang gado-gado gitu. Cinta ada, yang buruknya ada gitu ya. Cinta ada, benci ada, ya. Sayang ada, dengki ada. Ya, itu nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita pun termasuk itu ya. Yang ketiga, ya, ada orang yang penuh cinta ya, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya, teman-teman semua gitu kan. Jadi dia untuk ungkapin cinta itu pertama biasa jadi perempuan rata-rata karena malu gitu ya, dan harus dihindari malu untuk mengungkapkan hal-hal yang baik kepada yang berhak menerimanya. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Harus dihindari malu untuk mengungkapkan hal yang baik kepada yang berhak menerimanya. Yaitu apa? Malu, mohon maaf, malu bermesraan dengan suami, malu manja sama suami, malu mau mengungkapkan kata-kata sayang sama suami, malu gitu ya. Ini malu bukan pada tempatnya. Nah, gitu kan. Malu yang salah. Karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan cinta, pertama karena malu, kedua karena sungkan, ketiga karena takut, takut gitu ya. Dia takut Umi karena kalau ada yang mohon maaf, malu itu biasanya belum mencoba. Kalau sungkan itu biasanya mohon maaf juga rata-rata belum mencoba juga sungkan. Tapi kalau takut itu biasanya juga yang sudah berusaha mengungkapkan tapi apa coba? Tapi mendapat respon terbalik gitu. Misalkan contoh, teman-teman pernah nggak ngajak manja suaminya gitu kan, misalkan bi bi ngomongnya kita sambil manja kata suaminya biasa aja kali ngomongnya, oh udah langsung dia langsung gitu kan. Atau gini, pegang tangan misalkan kita ngelendotin kata suaminya jangan gini lah udah tua kita malu, misalkan seperti itu. Itu biasanya membuat takut untuk mengulang gitu. Apalagi gini, misalkan istrinya manja-manja, senyum-senyum gitu. Apa senyum-senyum kayak cantik aja, itu luar biasa itu. Itu rata-rata membuat takut dia, takut. Dan akhirnya, mohon maaf teman-teman, kalau ada yang seperti ini, maaf, ada orang yang punya rasa cinta tapi tidak bisa mengungkapkannya karena apa? Ilfil. Ilfil itu jadi nggak ada rasa, nggak ada ini, ya udahlah hilang aja. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk awadud adalah wanita itu punya cinta dan dia bisa mengungkapkannya. Ayo ya, dengan semua bahasanya. Umi ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bila teman-teman punya suami yang kurang bisa mengungkapkan cinta, jangan gampang memvonis kalau dia tidak mencintai kita. Jangan cepat buruk sangka kalau dia tidak mencintai kita, karena kita pun kadang-kadang punya rasa tapi susah mengungkapkan. Nah, begitu teman-teman semua ya. Jangan seudon dulu, karena ternyata bahasa cinta itu banyak, ada 5 bahasa cinta itu ya. Dan Al-Wadud adalah wanita yang bisa mengungkapkan bahasa cinta dengan semua bahasanya. Allahu Akbar ya.
Ternyata teman-teman, istri-istri Rasulullah semuanya bergelar Al-Wadud. Allahu Akbar. Semua istri Rasul itu Al-Wadud. Semua wanita penuh cinta dan bisa mengungkapkannya, bisa mengekspresikannya. Ini sesuatu yang harus kita teladani. Karena Ummahatul Mukminin adalah teladan untuk kita. Yuk, Umi pengen kelas ini menjadi kelas istri lah gitu ya, kelas sekolah istri lah ya. Kita apapun bicara tentang istri, ayo kita belajar ya, menjadi istri yang bisa memiliki hati penuh cinta dan belajar bisa mengungkapkannya dalam semua bahasanya. Kemarin kita sudah sampai kepada bahasa yang pertama adalah dengan kata-kata ya. Istri yang penuh cinta bisa mengungkapkan dengan kata-kata adalah satu, dia memiliki panggilan kesayangan. Ya kan itu ya udah ya. Sudah dicoba memanggil ininya ya, suaminya dengan panggilan kesayangan, ada panggilan siang, ada panggilan malam katanya teh, ya, ada panggilan umum dan ada panggilan khusus ya. Contoh misalkan Umi kalau ada anak-anak manggil abah, manggil abi abah, abah karena untuk anak-anak abah ya. Tapi kalau kita lagi berdua kita abi gitu, abi. Jadi seperti dulu waktu awal nikah belum punya anak-anak kan manggilnya abi gitu aja. Ada ternyata perbedaan ya. Dan kalau kita berdua dalam satu segmen tertentu ada deh ya, nggak bisa diungkapkan begini ya. Tapi Umi ingin belajar menjadi al-wadud ya. Karena apa teman-teman? Saat kita berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu pahala surga harus dipaksakan kita, harus dilawan rasa-rasa. Karena apa? Bisa jadi kita malu untuk melakukan kebaikan, di mana kebaikan itu akan menambah kebaikan pernikahan kita. Bisa jadi itu dari setan, kita dihalang-halangi gitu. Dan ternyata ada beberapa orang yang sudah mencoba mengungkapkan cintanya, awalnya malu, tapi ternyata respon suaminya luar biasa. Ada yang bilang gini, ayah boleh nggak minta izin ya, kalau kita lagi di kamar berdua, Bunda pengen manggil ayah Hani, gitu ya, Hani. Kata suaminya, wow, kenapa nggak dari dulu? Oh, subhanallah. Ternyata menyambung. Kata Umi, semua niat baik karena Allah itu pasti Allah akan mudahkan. Ya. Jadi pertama, al-wadud adalah wanita yang bisa mengungkapkan cinta lewat panggilan. Dia memiliki panggilan kesayangan kepada suaminya. Punya teman-teman semua? Punya? Oke, harus punya, harus punya, harus punya. Ya. Ya. Yang kedua, ya, dia bisa juga menunjukkan dengan kata-kata lembut kepada suaminya, ya, nggak pernah ada kata kasar, nggak pernah ada teriakan, nggak pernah ada mohon mencak-mencak, dia mohon maaf, ya, wanita al-wadu dengan kata-katanya kemarin sudah dibahas, nada suara tidak lebih tinggi dari suaminya. Nah, tidak lebih tinggi berarti apa? Mendesak, bisa lembut, dan itu adalah sebuah sensasi pesona seorang wanita. Kenapa? Karena di Al-Ahzab ayat 32 Allah menginginkan bahwa kita tidak boleh bersuara lembut kepada laki-laki lain. Karena apabila ada penyakit ya, laki-laki itu muncul syahwatnya. Berarti apa? Suara lembut itu adalah memunculkan syahwat suami kita dan itu disukai oleh suami kita, teman-teman semua, ya. Baik ya. Yang selanjutnya adalah kemarin sudah dibahas sampai mana? Ya, tidak pernah histeri, tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah mencak-mencak ya. Itu bahasa cinta lewat kata-kata. Oke? Ada panggilan, ada nada yang rendah dan lembut, mendesah, ada kata-kata yang tidak kotor, kasar, keras, ya, tidak ada teriakan, tidak ada menunjukkan bahwa dari kata-kata itu kebencian, tidak ada, tidak ada. Semuanya dari kata-katanya menunjukkan cinta, teman-teman semua. Yang kedua, bahasa cinta yang kedua adalah dengan sikap, ya, dengan sentuhan, ya. Pertama adalah bahasa cinta dengan perbuatan adalah pertama dengan sikap hormat, ya, sikap khidmat, ya. Kita melihat bagaimana perempuan-perempuan Jawa itu kepada suaminya sangat luar biasa, ya.
Kalau suaminya ada, Umi ngelihat ada ibu-ibu ya yang ini kalau suaminya duduk di atas dia nggak pernah mau duduk di atas, dia selalu di bawah gitu. Dia di bawah dan di bawah tuh sambil mijitin kakinya, sambil mainin lututnya, gimana-gimana dan itu sebuah kebahagiaan bagi dia bisa menunjukkan kehormatan dengan cara seperti itu. Umi sama Teh, Bu, kalau begitu ngerasa rendah nggak? Tidak, Umi. Kan ini dari Allah katanya. Saya kan makmum. Kalau makmum bersikap sehormat mungkin, ya Allah ridho dan saya bahagia bisa memuliakan istri suami saya walaupun hanya dengan posisi tempat duduk. Allahu Akbar. Ternyata teman-teman semuanya kalau udah lillahi ta'ala itu indah gitu. Ya, ada istri yang tidak pernah mau memberikan minuman bekas mulutnya ke suaminya gitu ya. Kalau mau dia suaminya dulu gitu. Kalau dia bekas suaminya nggak masalah gitu. Kalau minum dulu, ya kan, ayah dulu. Besok aja bunda dulu enggak gitu. Itu bagian bentuk hormat gitu ya. Sehingga dia tidak berani meminum duluan kemudian bekasnya kepada suaminya kecuali kalau suaminya udah dia iya gantian itu bisa. Tapi pertama itu berarti suaminya dulu. Dia bilang apa? Saya ingin masuk surga walaupun minum mempersilahkan suami saya duluan. Karena ini adalah bentuk hormat saya kepada imam saya yang Allah pilihkan untuk saya. Keren teman-teman semua. Ya, subhanallah. Atau ada sikap yang penuh cinta dari perbuatan adalah apa? Dia selalu mempersilahkan suaminya duluan dalam banyak hal. Ya, dalam duluan dan dia punya ini adalah bentuk cinta saya di sisi yang lain. Subhanallah, teman-teman semua ya. Indah ya, indah. Selalu mempersilahkan ya, selalu ada sikap hormat dan yang paling utama adalah sikap penuh cinta dari seorang istri adalah manakala istri itu taat kepada suaminya ya. Tidak ada bantahan, tidak ada jawaban, tidak ada ngajak debat, punten ya, karena dia menunjukkan bahwa dia ingin suaminya merasa dicintai pada saat mereka bicara. Nah, gitu. Jadi tidak ada indikasi kurang sopan apalagi kurang ajar tuh nggak ada. Ini banget, subhanallah teman-teman, itu penuh cinta. Yang selanjutnya, perbuatan penuh cinta juga ya ditunjukkan dengan mohon maaf ya, dengan sentuhan-sentuhan, touch personal, atas. Dia istri ini sering tiba-tiba mencium suaminya, tiba-tiba memeluk suaminya, tiba-tiba kalau suaminya misalkan lagi di sampingnya, tangannya selalu aja mainin, ngusap-ngusap, mainin ininya, perambutnya, misalkan, ya Abi udah ada ubannya, iniin, semua ada sentuhan-sentuhan yang membuat suami sangat nyaman bersamanya. Punten teman-teman, ini menunjukkan bahwa istri yang demikian adalah istri yang renyah gitu, istri yang bisa memunculkan satu sisi yang paling pribadi gitu. Dan mohon maaf, saat-saat seperti ini, sentuhan kayak begini, itu tidak bisa di ruang publik gitu. Bahkan kadang-kadang di depan anak-anak pun kita harus jaga. Karena itu menjadi bagian yang kurang bagus untuk dilihat. Jadi maaf teman-teman. Cinta ini kita bisa ungkapkan dengan kemesraan. Dan kemesraan itu bukan untuk pencitraan. Gitu. Kemesraan itu bukan pencitraan. Hari ini Umi kurang setuju gitu dengan orang yang yang menunjukkan kemesraannya di media sosial, misalkan apa mau di status berfoto sambil lihat-lihat gitu misalkan ya, apa pegang-pegang berpelukan erat. Kata Umi ini terlalu agung cinta itu kalau harus ditunjukkan kepada orang di dunia publik. Bisa dipahami teman-teman. Cinta itu untuk dinikmati, kemesraan tuh milik kita berdua gitu. Nggak bisa untuk orang lain apalagi publik yang banyak. Kurang tepat dan kurang dewasa kalau ada orang yang menunjukkan kemesraan itu di depan publik ya. Kan ini sekarang masalahnya sedang diekspos ya kemesraan di media sosial itu ya seperti itu. Karena Rasulullah pun tidak pernah ya melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Rasul sangat privasi saat menunjukkan pencinta itu dengan sikapnya. Pertama adalah pelukan. Selalu ada pelukan tiap hari. Teman-teman biasa setiap hari dipeluk ya. Hug ya gitu ya. Dulu mah ada teori ya 13 detik pelukan yang berkualitas gitu ya. Sebelum ke kantor, pulang dari kantor ya. Kita pamit ada pelukan, mau tidur, ada pelukan gitu kan. Kita seperti apa? Kita udah ngobrol. Udah ngobrol misalkan alhamdulillah kita udah ngobrol satu bahasan, ditutup dengan saling berpelukan. Maafin ya kalau saya tadi ngomong banyak salah, bla 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 bla. Berpelukan. Nah, karena Rasulullah pun mencontohkan ya. Lalu mohon maaf ya, mencium.
Itu bahasa yang cinta yang harus ada, ciuman, kissing itu harus ada cinta. Mohon maaf, kissing yang sifatnya cumu itu di bibir, tapi kissing yang sifatnya kemesraan itu ada di selain itu, ada di pipi, ada di kening, tapi siapapun yang menerima kecupan itu pasti merasa sangat dicintai. Ya, teman-teman senang bahagia enggak? Kalau suami mau pergi tiba-tiba, "Bun, aku pergi. Sini aku pergi dulu, sini sini sini." Cengok gitu ya. Di kening itu rasanya kita dimiliki gitu. Kalau katanya jadi ternyata teman-teman berbagai ciuman itu memiliki banyak makna karena ternyata kalau kita dicium pipi kiri kiri kanan, kita merasa apa? Kita dijagain ya. Kita sedang diperhatikan ya. Hati-hati ya kiri kanan. Kalau di atas di kening itu seperti perlindungan gitu. Aku melindungimu gitu seperti itu. Aku menghargaimu seperti itu ya. Atau suntangan kita disun kadang-kadang ada suami yang ngambil anak istrinya di tangan istrinya udah suntangan suaminya diambil juga itu seperti para pangeran ya kepada para ratu gitu kan menunjukkan sebuah satu kehormatan satu keagungan. Artinya apa ciuman dan perkara ciuman Rasulullah pernah ya disampaikan oleh seorang 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 sahabat, ya Rasulullah, aku punya anak banyak gitu, tapi aku kaget melihat engkau mencium cucumu deh. Kata Rasulullah, kamu sering mencium anak-anakmu? Enggak ya Rasulullah, ciumilah anak-anakmu, ciumilah keluargamu. Karena ciuman itu adalah sebuah bukti bahwa kita sangat mencintainya dan kita sangat memilikinya. Teman-teman, yuk gitu ya. Punten, seandainya ada teman-teman yang punya suami yang tidak bisa di zona ini gitu ya. Jangan sedih karena ada suami yang memang lempeng.com gitu ya. Meluk Tara, cium Tara ya, muji nggak pernah gitu ya, mengapresiasi nggak pernah gitu kan. Tapi jangan juga cepat menuduh kalau dia tidak punya cinta buat kita. Oh iya, Umi lupa tadi di bagian kata-kata. Teman-teman, ternyata kata-kata yang baik yang menunjukkan orang senang menerimanya itu harus diberikan kepada suami kita. Contoh, kita suka sering nggak kalau mendapatkan kebaikan dari suami kita, kita ngomong jazakallah khair. Kita sering nggak? Ya, jazakallah khair. Dan suami kita akan menjawab, wah jazakillah. Aduh, senang banget kita udah ini. Ya, Habib, fi amanillah, say, gitu kan. Barakallahu fiik. Itu keluarkan semua itu. Jangan sampai ke suami mas umur-umur tara ya fi amanillah gitu ya. Yang ada cuman pergi, ya hati-hati gitu kan. Mana fi amanillahnya gitu kan. Karena doa adalah mengaitkan segala sesuatu dengan Allah ya teman-teman. Oke ya. Yang selanjutnya dengan sikap itu juga ada di dalam, mohon maaf ya, di dalam sudah ya tadi ya. Ada pelukan, ada ciuman, ada rabaan, ada elusan, beda-beda ya. Padahal itu semua sentuhan semuanya. Pelukan, ciuman, rabaan, sentuhan, nah gitu kan. Ada rangkulan, ada usapan. Itu semua bahasa-bahasa cinta dengan tindakan lewat sentuhan yang kita berikan kepada pasangan kita ya. Dan yang terutama adalah dengan ketaatan, pelayanan yang penuh cinta, teman-teman semua. Selanjutnya, ya, subhanallah. Bahasa cinta yang lain juga adalah ya bahasa prioritas. Bahasa prioritas adalah dengan apa? Bagaimana kita menjadikan pasangan kita nomor satu dalam apa? Nah, misalkan tadi ya, memilih dia duluan, bicara dia duluan, ya kan, menentukan sesuatu mangga dia duluan, itu menunjukkan bahasa cinta teman-teman semua ya. Dan yang kedua juga ya, menjadikan dia prioritas berarti adalah apa, meluangkan waktu teman-teman semua ya. Dengan meluangkan waktu kita untuk dia itu menunjukkan dia merasa dicintai oleh kita loh. Contoh ini sering ya, teman-teman misalkan suami kita biasanya pulang misalkan ya jam 4 misalkan kita. Sehingga sebelum jam 4 itu kita bisa beraktivitas. Terus kita jam 1 mau janjian nih sama temen nih gitu ya. Mau apakah nengok orang sakit gitu kan, atau apakah ada mau pengajian sekalipun gitu kan. Tapi tiba-tiba suami kita datang sebelum jam 1 itu. Dia pulang ya. Dan dia tidak memberitahu sama kita dia pulang. Ayah kenapa pulang nggak ngasih tahu? Surprise gitu kan. Ini sudah bahasanya sudah surprise. Oh iya. Nah, kita langsung gini, suami kita mungkin melihat kita sudah siap-siap mau pergi nih karena beda kostum mau pergi dengan tidak. Bunda mau kemana? Kalau ayah nggak ada, tadinya bunda mau ke, tapi karena sekarang ayah ada,
Enggak, bunda nggak akan pergi. Ayah ada, itu hak bunda, hak ayah dari bunda. Dibatalin semua, itu suami ngerasa gimana? Oh, istri saya sangat respect dengan saya. Nah, tidak begini kalau ini bahasa bahasa cintanya kurang jalan. Ih, ayah berpulang, padahal mah bunda mau pergi, ayah mau. Jadi nggak enak sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, bunda tinggal ya. Bunda tinggal ya. Suaminya melongo aja. Ya Allah, ini istri saya tegek begini gitu ya. Nggak dari nada, dari ini, dari konten gitu kan. Kata suaminya, tega ninggalin. Ya tega lah, ada salah siapa, nggak ngasih tahu dulu. Kita saat itu, maaf, saat itu kita sedang tidak melihat surga paling besar buat kita. Tapi kalau kita membatalkan acara, menomorsatukan dia, menunjukkan dia dijadikan nomor satu, dan dia adalah merasa dicintai dengan begitu. Saya dipahami teman-teman. Ya. Contoh misalnya ada juga ya, menjadikan nomor satu ada para istri yang tidak makan duluan sebelum suaminya pulang misalkan. Aku biasa nunggu makan bareng Umi gitu kan. Nah, gitu. Makanya komunikasi kuat ya kan. Dia sebelum pulang, sebelum suaminya pulang dia makan apa dulu biar nggak terlalu lapar. Suaminya juga ngabarin kalau dia mau telat mau apa. Jangan sampai istrinya menunggu makan, suaminya udah makan di luar gitu. Istrinya salatri, suaminya belum pulang, itu mah dikomunikasi masalahnya. Ada yang dia nggak pernah mau tidur duluan, ada itu bentuk-bentuk penghormatan penuh cinta itu ya. Dia nggak tidur duluan kecuali apa istri suaminya ini. Ternyata apa? Ini dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ternyata begitu cintanya Rasulullah kepada istrinya sampai perkara ibadah pun dia minta izin kepada istrinya loh. Padahal ini Rasulullah loh. Ya. Ini hadis luar biasa nih ya. Pernah suatu saat Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah istriku, ya kan, apakah engkau ada keperluan kepadaku malam ini?" Subhanallah. Ini bahasa pribadi loh teman-teman. Rasul bertanya, istrinya butuh nafkah batin enggak gitu. Apakah engkau ada kebutuhan denganku? Gitu kan. Dia berarti apa? Rasul nggak arogan, nggak mentang-mentang jadi suami gitu. Dia bisa seenaknya gitu. Kau apakah ada kebutuhan kepadaku? Kata-kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Kalau engkau ada kebutuhan kepadaku, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Gitu. Tapi kalau engkau tidak, izinkan aku bersama kekasihku. Yaitu apa? Dia sholat semalam itu Rasulullah. Jadi untuk ibadah pun Rasulullah bicara dengan istrinya. Allahu Akbar, ini kesantunan Rasulullah ya. Tidak ada benih-benih kesombongan sama sekali ya. Itulah sikap yang sangat memuliakan istrinya teman-teman semua. Dan di kisah yang lain Aisyah yang terbalik sekarang. Wahai Rasulullah, apakah malam ini engkau ada kebutuhan terhadapku? Ya kan? Kalau engkau tidak membutuhkan aku, izinkan aku untuk beribadah semalam ini dengan Allah kekasihku. Luar biasa teman-teman semua. Berarti apa? Ada prioritas teman-teman semua. Ayo tunjukkan kepada suami kita bahwa kita sangat mencintainya dengan menjadikan dia nomor satu. Contoh lagi apa lagi dari prioritas nih? Apalagi kita lagi ngobrol dengan di HP, suami kita pulang, apa yang kita lakukan? Kita nerusin teleponnya, nah atau kita langsung, maaf suami saya pulang, ya nanti sambung lagi ya. Hei, langsung ini. Kita mah jangan sampai begini, telepon suaminya datang, sebentar ya. Kata suaminya, hadeh, gitu. Sebentar ya, ini tanggung teleponnya ya, nanti 10 menit lagi. Kita tidak seperti itu teman-teman semua ya. Tunjukkan bahwa dia nomor satu, bahwa dia nomor satu ya. Tunjukkan cinta itu dengan bagaimana kita menomorsatukan dia ya. Atau maaf teman-teman, ada yang begini ya. Misalkan kita lagi ngaji sekalipun ya, suami kita datang, Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam, ngaji lagi aja. Tidak, istri yang soleha tahu banget menyenangkan suaminya adalah surga terbesar. Dia tutup Qurannya, dia segera berdiri dan dia siap melayani. Disuruh tangan dulu suaminya, mau dibikinin apa? Mau teh manis, mau kopi? Kata suaminya, udah bikin teh manis aja. Pas udah bikin teh manis dia bilang gini, terusin aja ngajinya, ya kan? Aku mau istirahat dulu, kan enak kalau begitu teman-teman semua.
Bisa dipahami nggak teman-teman? Karena kadang-kadang ada para suami juga yang sangat ngerti bahwa istrinya senangnya di satu ini dan dia tidak mau mengganggu kesenangan istrinya karena dia paham istrinya selalu mengorbankan kesenangannya demi menyenangkan dirinya gitu. Coba kalau itu ya, prioritas, prioritas. Maka sebenarnya kenapa kita harus memprioritaskan suami? Karena suami punya hak yang sangat besar terhadap kita. Sampai ibu bapak kita pun kalah olehnya. Apalagi sekedar ngobrol di WA, apalagi sekedar telepon, apalagi sekedar aktivitas, karena menomorsatukan adalah bentuk cinta yang luar biasa. Oke? Yang selanjutnya, bahasa cinta yang lain adalah ya kita selalu meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu bagian dari prioritas yang tadi masih lanjutan yang tadi. Kita selalu meluangkan waktu yang banyak. Punten teman-teman semua ya, teman-teman yang suaminya pulang Sabtu Minggu, itu wajib jangan ada kegiatan yang lain bersama suaminya. Gitu kan. Kalau suaminya ngajak ikut walaupun kita lagi nggak suka misalkan lagi apa gitu. Itu meluangkan waktu yang banyak ya. Sampai ada seorang ibu-ibu begini, "Umi saya mah bingung sama suami saya. Saya nggak boleh pergi," katanya teh. "Cuma saya dianggurin banget, Umi cuma nemenin aja di sampingnya. Saya teh kan nggak ngapa-ngapain, ngaji enggak, ini enggak, cuma dia bilang kayak, 'Udah, Bunda mah duduk di samping aja ya saya.'" Saya teh kayak orang apa cenguk-nguk kayak iniin. Saya bilang, "Diam kita karena diminta oleh suami kita itu bisa bernilai dari ribuan amal soleh yang kita lakukan." Tapi dia mah apa-apa. Memang dia pengennya seperti itu, kita meluangkan waktu khusus untuknya. Dan teman-teman ya, banyak orang-orang yang diperbaiki hubungannya, diperbaiki rasanya, diperbaiki cintanya dengan meluangkan waktu. Karena apa? Karena kita tidak pernah punya waktu berdua, itu ternyata membuat, mohon maaf teman-teman semua, membuat kita cinta kita bermasalah. Membuat kita jadi hampa, membuat kita jadi jenuh, jadi biasa-biasa, nggak ada chemistry. Kan apa? Kita nggak pernah punya waktu. Ayo luangkan waktu. Mungkin kita punya anak kecil, iya, punya kesibukan, iya, tapi luangkan waktu untuk dia, menunjukkan bahwa dialah orang yang kita cintai, teman-teman semua. Oke? Yang selanjutnya, ya, bagian dari bahasa cinta yang lain adalah ya hadiah. Nah, nih hadiah ya. Mudah-mudahan kita adalah istri yang senang memberi hadiah kepada suami kita ya. Tahabu tahadu ya, tahadu tahabu. Ya, kata Rasulullah apa? Berikan hadiah karena hadiah menunjukkan menumbuhkan cinta. Jadi salah satu bahasa cinta kita adalah memberi hadiah. Hadiah apa yang sudah kita berikan kepada suami kita? Ya, ya. Ayo kasih surprise ya. Suami kita suka sesepedahan ya, beli sarung tangan sepedanya ya. Atau beli ulang tahun sepeda baru Teh Yosi ya, Teh Anet suaminya kasih sepeda ya. Kalau Teh Anet kayaknya hadiah buat suaminya bibit sayuran kayaknya ya. Itu sesuatu yang sangat disukainya gitu kan. Kalau suami kita suka mancing nggak beli sugan mah pakan pancingan sagimana gitu ya. Kalau suami kita senang apa, berikan hadiah apa yang disukainya karena hadiah bisa menumbuhkan cinta. Maaf teman-teman, bahasa cinta ini semua diungkapkan untuk bisa menunjukkan bahwa betapa kita mencintainya. Sehingga dia merasa bahwa betapa dia dicintai oleh kita. Allahu Akbar. Ini bahasa cinta dan semuanya menyenangkan. Ya. Dan di antara 5 bahasa cinta ini yang paling utama adalah ya bahasa cinta diungkapkan dengan kesetiaan. Allahu Akbar. Kesetiaan ya. Saya terkesan dengan kata-kata B.J. Habibie ya. Profesor B.J. Habibie. Setia itu bukan berarti kita tidak pernah ya melihat ya orang tertarik kepada orang lain katanya tuh ya, lihat orang lain ini. Tapi setia itu adalah saat alam bawah sadar kita mengatakan bahwa pasangan kitalah yang terbaik gitu. Seperti itu. Jadi kita bukan memungkiri maaf kalau ada teman-teman misalkan suaminya dilihatin wanita-wanita cantik terus kita nanya, "Ayah itu cantik enggak?" gitu kan. Kalau dia mengatakan enggak, itu bohong dia dalam artian enggak ini gitu. Ya cantik-cantik lah, tapi ngapain itu cantik? Dia itu mah bukan milik ayah. Yang paling cantik buat ayah mah ya ibu lah, kayak gitu. Ada sebuah analog yang bagus sekali ya.
Dia mengatakan seorang suami lagi naik mobil, ya mobil, ya. Terus dia melihat ada mobil mewah pada kata dia. Itu mobil mewah bagus gitu. Saya juga suka, tapi saya ngapain suka pengen mobil itu udah bukan punya saya. Mending mobil ini yang bisa dipakai sama saya. Dalam artian apa? Realistis. Setia itu tetap berpihak, memilih ya, tetap bertahan dengan orang yang dicintainya dengan sebuah pengorbanan. Teman-teman mohon maaf. Tidak semua laki-laki hari ini mudah setia. Tidak semua suami, maaf sama godaannya teman-teman. Maka hargai, syukuri kalau suami kita setia kepada kita saat ini. Bersyukur, maaf teman-teman, sujud syukur kalau dalam perjalanan pernikahan kita nggak pernah ada wanita lain mengganggu dalam pernikahan kita, teman-teman semua. Karena berarti apa? Suami kita setia. Suami kita setia berarti. Dan kesetiaan itu adalah puncak bahasa cinta yang paling menentukan. Karena apa, teman-teman semua? Kalau ada orang yang berkatanya ramah, dia mengatakan I love you, romantisnya, sikapnya luar biasa, hadiahnya jor-joran, tapi kenyataannya selingkuh, hilang semua bahasa cinta. Hilang. Bahkan bisa jadi bahasa cinta yang itu adalah kepura-puraan. Nah, karena aplikasi cinta yang paling ini adalah setia memiliki dalam segala keadaan. Subhanallah teman-teman semua ya. Maka inilah bahasa-bahasa cinta yang harus kita tunjukin kepada pasangan kita. Dan ternyata kalau seorang istri itu taat, itu menunjukkan setia kepada dia. Ada seorang istri yang mengatakan, Umi, saya nggak boleh bergaul sama teman saya, gitu ya. Padahal teman saya itu nggak ada masalah dengan saya. Kenapa? Karena suami saya nggak suka. Saya bilang, subhanallah, ya saat kita ngikutin sama dia, ya tidak bergaul dengan teman itu bernilai surga loh. Karena apa? Suami kita yang minta. Ayah kenapa nggak suka? Dia bilang nggak tahu, nggak suka aja. Ayah takut bunda kayak itu gitu. Karena maaf mungkin suaminya sangat hati-hati. Karena yang namanya pergaulan itu menular gitu, saling mempengaruhi. Dan maaf teman-teman ya, ada beberapa teman-teman yang luar biasa ya, pada saat dia menikah itu benar-benar sama suaminya dijagain banget gitu ya. Grup-grup WA jangan terlalu banyak. Bunda, kalau Bunda terlalu banyak grup WA-nya, mau dengan cara apa Bunda totalitas berperan di rumah? Gitu. Pilih yang memang prioritas. Akhirnya dia ngehapusin grup-grup WA dari teman TK, ya, teman TK kelas 1A, ya, teman SD kelas 2B, 3C, wah dia hapusin semua. Karena ini kata dia bilang gini, Umi berat ya taat itu saat kita menyenangi sesuatu, tapi suami kita tidak menyenangi, dan kita taat karena Allah berat ya Umi, iya karena hadiahnya surga, tapi di situ pasangan kita merasa kita setia dengan dia. Karena kita membaca kekhawatirannya, membaca akan gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi kepada suaminya. Pernah ada cerita ini, pernah ada cerita tamu konsultasi saya, ya. Saya berteman akrab dengan seorang teman saya, kami sama-sama udah menikah, ya. Nah, suaminya itu sering ngobrol dengan saya, gitu, sering ngobrol dengan saya. Awalnya diskusi tentang gimana sih, nah, karena mereka itu mohon maaf katanya baru jadi menikah kedua kali gitu ya. Teman saya janda, kemudian menikahlah dengan dia juga duda. Tapi dia banyak ngobrol dengan saya, karena apa? Saya pengen tahu bagaimana ngadapin dia dari temennya, kan kamu temennya gitu. Akhirnya kita ngobrol gitu, dia mah paling nggak suka diginiin gitu. Awalnya begitu. Dan suami saya dia bilang gini, Bun, tolonglah jangan ke Bunda lah katanya. Kau ayah nggak sereg gitu, nggak seneng lah. Iya, dia jangan gitu. Kita bantu dia untuk lebih mudah menjalinkan mereka pernikahan baru. Mereka itu sudah gagal. Bunda ingin hadir memberi manfaat kepada suaminya. Selalu setan itu memberi alasan yang baik seperti baik, teman-teman semua. Ya kan? Kata suaminya dia mungkin begini. Kok Bunda berpikir tidak seperti ayah ya gitu. Bunda berpikir Bunda ingin membantu dia untuk bisa mencocokkan perasaan kepada istrinya. Tapi ayah terganggu katanya. Ayah nggak nyaman. Tahu teman-teman singkat cerita, akhirnya suaminya tuh udah nggak ada ini aja, nggak ada respect aja, dibiarin aja. Ternyata apa? Semakin kesini chatnya semakin apa, dan Umi nggak tahu setan dari mana. Pas saya tiba-tiba ada nyaman dengan dia. Nyaman aja dari bahasa WA, kita bisa berlama-lama,
tadinya membicarakan dia, istrinya, tapi sekarang membicarakan sendirinya, membicarakan nanya saya, ya saya juga cerita-cerita, saya bilang setan itu masuk dari cara yang paling halus, Teh. Kenapa satu saya bilang, kenapa Teteh kemudian ada rasa nyaman itu? Karena Teteh bandel kepada suami Teteh yang baik, saya bilang gitu. Hapus aja, no kontak aja, nggak boleh ada chat-chat lagi, saya bilang. Karena ini udah ada warning berarti dari Allah. Hati-hati teman-teman, maaf. Resiko dari kebandelan kita kepada suami kita adalah kita terjerumus dengan sesuatu yang salah. Maka setia itu menjadi bagian puncak cinta yang luar biasa, teman-teman semua. Ya, jadi wanita al-wadud yang penuh cinta adalah wanita yang gitu ya bisa mengungkapkan cinta dengan semua bahasanya. Kira-kira bahasa yang dari kita dominan mana? Karena berbeda loh di antara kita loh. Berbeda ya. Mungkin ada yang mayoritas di bahasa kata-kata mungkin 40%, 50%, yang lain 10, 10, 10. Oh enggak Umi, saya mah jarang ngomong, tapi saya mah jarang tapi dengan sikap saya oke. Berarti formulanya dibalik mungkin ya. Dengan tindakan apa? Oh Umi sama enggak Mi, dengan kata-kata kurang, dengan sikap kurang, beri hadiah juga jarang gitu kan. Saya mah cenderung tiis Mi gitu kan. Tapi setia saya. Nah, itu bahasa cinta itu harus dijaga. Tapi hendaknya kita ingin mengikuti seperti Rasulullah Muhammad SAW, munculkan bahasa cinta dengan semua bahasanya. Kita insya Allah mampu, teman-teman, mampu ya untuk lebih romantis, untuk lebih manja, untuk lebih centil. Aduh, masya Allah nih Teh Mimin nih ya, untuk lebih centil, untuk lebih renyah, ya, untuk lebih membuat gairah, untuk lebih berani mengungkapkan rasa yang baik, dan untuk lebih menjaga, untuk lebih ngalah deh, untuk lebih bisa nahan, untuk tidak menjawab, untuk selalu menomorsatukan. Allahu Akbar. Dan itu semua adalah karunia. Satu teman-teman, punten. Bahasan ini nggak menarik. Bahasan ini tidak menarik kalau tujuannya bukan surga. Ya. Bahasan ini nggak usah dibahas kalau tujuannya bukan surga. Tapi karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang hatinya penuh cinta dan mampu mengungkapkan semua cinta itu dalam semua bahasanya. Berarti ini adalah sebuah keistimewaan ya. Maka teman-teman jangan pernah menganggap biasa sesuatu yang salah di rumah kita ya. Jangan menganggap biasa sesuatu yang buruk di rumah kita. Ah Umi saya mah biasa nggak pernah bermesraan nggak gimana, saya mah biasa kok tidur juga misah kasur nggak ada masalah, kami mah tidur misah kasur nggak ini gitu. Oh saya mah biasa kalau marah ya marah aja soalnya sama suami. Suami juga udah ngerti kok. Saya bilang jangan nganggap biasa sesuatu yang ada hukumnya jelas. Maka teman-teman ya, saya mah dari suami saya mah nggak pernah minta apa-apa. Suami saya mah udah menerima saya begini aja. Saya judes, ya, saya ketus, ya udahlah saya terima saya apa adanya. Halo, teman-teman. Kalau kita merasa benar dengan apa adanya kita, sementara itu sesuatu yang salah, coba tolong koreksi. Coba tanya aja sama suami kita, kira-kira hal-hal yang kita salah yang sering dilakukan sama suami kita gimana perasaannya? Coba tanya aja. Ayah, kalau Bunda lagi ngomong begini gimana sih perasaannya? Ayah gitu. Coba aja tanya. Ternyata apa? Para suami saat ini adalah sabar menunggu istrinya berubah untuk menjadi penuh cinta. Allahu Akbar. Walillahilham. Ayo mudah-mudahan Allah karuniakan kita menjadi profil wanita ahli surga dengan Allah karuniakan kita seperti Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah, mereka semua bergelar Al-Wadud karena mereka penuh cinta, maka mohon maaf, tugas besar sebagai Rasulullah itu mereka dukung dengan luar biasa. Sehingga maaf teman-teman, saat kita bisa menjadi wanita yang penuh cinta, kita akan menjadi wanita yang menenangkan hati suami. Ya, kita menjadi sebaik-baik perhiasannya, kita sebaik-baik hiburannya, kita sebaik-baik pendampingnya, kita sebaik-baik kekasihnya, dan suami kita menemukan energi yang menenangkan dengan kebersamaan kita. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, wanita yang ahli neraka itu siapa pun sudah dibahas, yang bila bersama tidak menyenangkan tapi ditinggalkan tidak menenangkan. Auzubillah. Nah, kita dalam artian penuh cinta itu gimana? Bila ditemani menyenangkan. Menyenangkan ya, subhanallah.
Dan Umi banyak sekali, alhamdulillah teman-teman ya, teman-teman yang ikut kajian Umi luar biasa saat mengaplikasikan cinta itu luar biasa. Ya, Umi doain, saya lagi di bandara, ada ibu-ibu tadi pagi. Di bandara kenapa teh? Biasa rantang. Rantang kalau dipanggil sama ininya, suaminya LDR ya, suaminya nggak boleh pulang dari kantornya ya, dia terbang sendiri ke Sumatera. Subhanallah, saya bilang itulah tugas besar kita. Kalau suami kita memanggil, datanglah, karena suami kita adalah orang yang paling berhak dengan kita ya. Kita pernah merasa capek teman-teman melayani suami kita, kita pernah merasa apa pontang-panting gitu gimana, disitulah pengorbanan kita untuk surga kita. Tidak mudah memenuhi berekspresi penuh cinta itu, tidak mudah ya. Kita lagi gogoleran, misalkan lagi ngerasa kurang enak badan, suami ngajak jalan kaki, jalan-jalan, kan misalkan gitu. Kita suka, jawaban kita mungkin gimana? Ya, kita pengennya males-malesan, me time gitu ya, tiris gimana. Tadi suami kita, Bun, jalan yuk, jalan, kita udah kerung aja. Bunda kenapa nggak mau? Enggak, ayo, ayo, ayo. Tapi ternyata Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa saat kita jalan, semuanya adalah lillahi ta'ala ya. Orang mah diajak miskin, orang mah diajak susah ya kan, kita mah diajak jalan-jalan nggak mau. Wah gitu, saya pusing gitu ya. Kita mau, orang mah diajak susah sama soinya mau ya kan. Tapi kenapa kita nggak diajak? Ini karena apa? Karena kadang-kadang kita terlalu egois teman-teman semua. Yuk, itu barangkali wanita wadud banyak sekali ininya, tapi kita semuanya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan menjadi pribadi wanita penuh cinta dan mampu mengungkapkannya. La haula wala quwata illa billah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ini menjadi bagian perjuangan kita. Kita hari ini rada-rada ini ya viral lah berita wafatnya putra Ustadz Arifin Ilham ya. Masih muda, masih apa ya. Tapi kalau Umi mendapatkan pesannya adalah ya semuanya akan pulang ya. Dia alhamdulillah masih muda. Ya Allah banyak menyelamatkannya, mungkin hari-hari ke depan akan lebih berat bagi orang soleh mungkin ya. Fitnah akhir zaman mungkin ada luar biasa godaan-godaannya, dan Allah dengan cintanya memanggil pulang untuk menyelamatkannya. Lalu siapa kita kalau kita tidak mengambil pelajaran dari kepulangan-kepulangan saudara kita untuk lebih bergegas, berlari kepada surga dan berlari menjauhi neraka? Tidak ada lain yaitu sekarang kita optimalisasi berperan di keluarga kita. Karena Allah telah menetapkan suami kita adalah surga terbesar kita. Maka jangan cari yang lebih kecil lagi. Fokus di sana, insya Allah. Menjadi wanita penuh cinta bukan sesuatu kecentilan, bukan sesuatu yang mengada-ngadakan, karena itu keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena untuk menjadi suami yang mampu menjaga keluarganya itu butuh ketenangan, dan ketenangan itu didapat dari belahan jiwanya istri yang penuh cinta. Insya Allah. Sebesar apapun godaan di luar, sebesar apapun masalah berat, sebesar apapun persoalan banyak, tapi selama dia didampingi oleh istri yang penuh cinta, dia akan memiliki kekuatan melewati semuanya. Dan satu lagi teman-teman, istri yang penuh cinta pantang jadi beban untuk suaminya, karena istri yang penuh cinta hanya satu bahasa dari dia, hanya bahagia, bahagia, bahagia yang dia berikan kepada pasangannya, tidak ingin menjadi sesuatu yang beban bagi suami. Teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan, dan kita berjuang bersama sekarang ya. Bagaimana kita hari ini membentuk kita bisa menjadi wanita al-wadud itu, akan bersama nanti dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan Safiyah, Allah Akbar ya, dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah yang lain, dan dengan para sahabiyah. Mereka semua berhasil melewati masa-masa berat di dalam perjuangan wanita, dan sekarang era kita, sekarang bagian kita berjuang mengikutinya. Tapi ada satu pintu yang indah, yaitu Al-Wadud. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadinya. Ya, itu saja dari Umi Teh Ita. Mangga kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan bisa menambah luasnya ilmu ini. Amin. Yuk. Amin ya rabbal alamin. Mangga teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, baik bisa langsung maupun via chat. Sambil menunggu, Umi, ini ada titipan pertanyaan. Ada 2 titipan pertanyaan. Yang pertama, jika berhadapan dengan suami yang tiis, katanya Umi, yang cuek, malah sering pika sebelen.
Bagaimana cara memotivasi diri untuk bisa menjadi wanita al-wadud dengan ikhlas? Ya, siap. Allahu Akbar walillahilham. Umi paham pasti, paham bagaimana gersangnya ya. eh, Gersangnya punya suami yang tiis ya, apalagi es batu lagi udah tiis keras lagi ya, tapi itu adalah imam yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Pertama bersyukur dulu ya, bersyukur dulu bahwa di tengah tiisnya ada tanggung jawab yang kuat ya. Mungkin dia dingin karena berat beban hidup yang dia jalani, mungkin bisa jadi teman-teman ya. Kenapa orang dingin, orang kemudian kaku? Karena kita tidak tahu masalah yang dihadapi begitu berat ya. Kita bersyukur tapi di balik dinginnya ada keringat yang selalu terkucur berkorban untuk kita dan anak-anak kita ya. Di balik cueknya gitu kan ada doa yang selalu dia langitkan untuk kita dan anak-anak kita. Mungkin dari bahasa tubuh seakan-akan tidak ada cinta, tapi dari bahasa hati dia sudah menunjukkan bahwa dia bersabar memiliki kita sebagai istri dan dia begitu mau berjuang menyenangkan kita sebagai istri. Syukuri itu dulu, oke? Syukuri itu dulu ya. Yang kedua, kita bersabar dengan bagian yang Allah berikan kepada kita melalui suami kita ya. Kenapa Umi saya berdoa kepada Allah pengen romantis ya, pengen suami yang romantis tapi malah dapat yang tiis gitu ya. Saya pengen suami yang respect tapi malah dapat yang cuek. Saya bilang inilah kesabaran. Allah memilihkan untuk kita yang terbaik karena untuk mohon maaf untuk memunculkan potensi baik kita menjadi lebih sabar. Ada teman-teman yang berdoa atau kan saya tidak dulu mah tipe suami itu saya itu pengen yang begini 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 gitu. Kok dapat yang begini gitu. Allah memilihkan yang terbaik ya. Berarti apa? Disinilah justru ladang amal kita muncul di dalamnya. Yang ketiga, jangan lelah mencoba. Justru karena dia tiis perlu dihangatkan gitu. Jangan dia tiis ke bawah tiis atau jadi camewek kan gitu ya. Sekarang contoh gini ada suami pendiam ya, istrinya pendiam atau nggak tambah nggak ada suara atau gitu. Ya, tambah sunyi senyap atau gitu kan. Justru karena suami pendiam, kita memberikan stimulus bahasan, pembicaraan. Justru karena suami kita tiis, kita yang menyentuh-nyentuhnya dengan romantis kita dengan ini. Selama responnya selama responnya tidak marah, tidak kasar, teruskan itu. Bagian upaya kita menghangatkan jiwanya. Tapi kalau dia salah menerima, dia marah, berarti apa? Dia mohon maaf, dia cukup dicintai dengan sabarnya kita, udah aja lah gitu. Kita sabar kepadanya menunjukkan kita mencintainya, udah aja. Kita tidak membencinya, tidak nyebel, tidak kesal kepadanya, menjadi bagian kita mencintai. Sabar. Tapi kalau dia nggak marah, nggak gimana, datar we gitu, ya kan? Hai, ya tuh hey lagi atuh ih senyum apa gitu aja ya gitu kan. Hari ayah teh cinta nggak sama bunda teh? Apa sih yang gitu diomongin? Ya berarti tipenya, tapi dia berarti tidak marah. Selama tidak marah mah terus aja ya. Ya kan, ayah tahu nggak, bunda tuh amat sangat cinta sama ayah. Oh pokoknya bunda teh kelepak sama ayah. Masa sih? Cuma gitu, ya udah aja. Kita ini aja. Dan itulah kenapa. Satu aja teman-teman. Setiap kita memberikan kebaikan, satu tanaman kebaikan sudah ditanam di surga. Satu tabungan telah kita canangkan di surga. Maka lakukan. Maka agar ikhlas, lakukan kebaikan itu. Misalkan kita nyium, dia nggak balik nyium. Kita meluk, dia cuma gini tangannya gitu kan. Kan ada yang dipeluk tuh tangannya nggak ngebalas ini, cuma dipeluk sama istrinya gini aja tangannya. Peluk lagi aku atuh, sampai sama suami istrinya, sama-sama istrinya tangannya diginiin gitu kan. Gini. Satu aja. Saya berbuat ini untuk menghidupkan cinta di dalam kebersamaan kami, dan saya di atas berharap hanya pada surga Allah saja. Tidak berharap kepada balasan. Sehingga kita tidak merasa, mohon maaf teman-teman, saat cinta kita tidak berbalas, kita muji dia nggak muji, kita merayu dia dingin, ya kan? Kita lembut dia ini, satu saja. Karena Allah itu terkadang kita tidak butuh balasan. Tapi karena kita yakin Allah sudah membalas yang terbaik dari pahala. Fokus ya kepada surga Allah, fokus dan fokus. Walau alam bisa. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Umi, titipan.
Ya. Begini katanya, jika kita sedang tidak bersuami, baik itu belum menikah atau suami sudah meninggal dunia, bagaimana cara menjadi istri atau profil wanita ahli surga? Ya, Al-Wadud itu ternyata tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai profil wanita kepada cintanya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Contoh, ya, kita sebagai anak menjadi anak yang penuh cinta kepada orang tuanya, ya. Kita sebagai orang tua penuh cinta kepada anak-anaknya. Tapi mohon maaf, penuh cinta itu bukan untuk teman, ya, sahabat laki-lakinya nggak ada. Itu tidak termasuk al-wadud gitu kan. Kalau ada orang perempuan begitu ramahnya sama temennya, baiknya banget sama itu nggak al-wadud. Karena apa? Al-wadud itu jelas salurannya teh, ya. Al-wadud itu jelas salurannya. Pada siapa? Kepada orang-orang yang dicinta, yang didekatkan oleh Allah dengan cintanya. Suami, orang tua, ya, anak-anak, keluarga, itu pun berbeda kelasnya. Tapi kenapa Umi ngebahas di profil istri ahli surga? Karena dengan suamilah ekspresi cinta tidak dibatasi. Nah, ekspresi cinta tidak dibatasi. Dengan anak kita nggak bisa bermesraan. Mungkin dengan anak hanya kehangatan dan kebersamaan. Itu tidak. Dengan orang tua kita nggak bisa bermesraan. Dengan orang tua justru dominannya adalah kehormatan dan memuliakan, kan gitu. Tapi dengan suami itu dengan semua divisinya, dimensinya, maka di sini optimalisasi kita. Tapi yang nggak ada suami bukan berarti kita tidak bisa jadi wanita penuh cinta, ya. Wanita penuh cinta kepada sahabat, kita selalu mendoakannya, kita selalu menginginkan kebaikan, kita selalu memudahkan dan meringankannya, semuanya ada perbuatan-perbuatan yang membahagiakan itu, tanda ada cinta dari hatinya, insya Allah. Walau alam bisawab. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh Yunros. Apa kabar Umi? Baik, Umi cantik. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Umi Teh Yunros juga cantik. Teh Yunros, Teh Hera, Teh Yosi, semua Teh Susi di sini cantik-cantik semua. Teh Ane, Teh Meli, tapi nggak kelihatan kita Teh Melika. Teh Yunros nggak kelihatan, Teh Rosa juga, tapi semua cantik-cantik lah. Di balik itu ya, cantik-cantik. Umi, gini ya, saya suka ingat sama almarhum suami. Dulu juga maaf ya, bukannya apa sih pamer ya. Dulu tuh waktu pas nikah juga suka bareng, tahajud bareng gitu. Suka ingat gitu Umi. Kadang-kadang saya naik angkot, air mata tuh mau keluar, saya tuh malu ya sama orang. Saya tutupin gitu ya, tutup lagi gitu. Malu gitu. Terus saya suka ingat gitu kebaikannya gitu. Ya Allah. Salah. Ya Teh, Umi paham Teh. Mohon doanya aja Umi. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Teh, pelajaran buat kita semua. Seandainya suami kita pergi, kenangan indah apa yang akan kita ingat dengannya? Seandainya suami kita tidak ada, kenangan indah apa yang akan kita ingat dengannya? Kemesraan itu banyak dimensinya. Ada kemesraan di kasur, itu bercumbu. Ada kemesraan di dapur, itu bekerja sama, memasak, membuat makanan. Kebersamaan di rumah, kemesraan di rumah, bagaimana kita saling meringankan dengan mencintai luar biasa. Maka kebersamaan yang paling indah adalah kemesraan di atas sejadah. Ya. Kemesraan surgawi, kemesraan yang paling sejati dan hakiki adalah kemesraan kita bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita menitikan air mata, menangis taubat bersama, berdoa bersama, itu yang mengantarkan cinta kita abadi, ya. Maka mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman semua, cinta ini selalu kita tumpahkan di rumah kita di semua tempatnya. Terutama dimulai dari sepertiga malam bersama kita bercinta bersama kekasih kita dengan yang maha kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Umi paham Teh Yunros dan Umi berdoa Teteh diistiqomahkan dalam kenikmatan ibadah walaupun tidak ada temannya, tapi hakikatnya suami Teteh sudah menunggu di pintu surga, ya. Suami Teteh sudah menunggu di pintu surga, menunggu Teteh, dan barokallah Teh. Allahu Akbar. Satu kenikmatan bagi seorang suami istri yang ditinggal suami yang soleh, dia lebih mudah menyusul suaminya karena suaminya akan menjadi syafaat terbesar baginya. Allahu Akbar. Teteh tinggal menjaga diri, menjaga istiqomah biasa ibadahnya. Insya Allah dengan ibadah yang sederhana pun ridho suami sudah menunggu untuk merangkul Teteh kelak. Insya Allah. Allah telah mengulurkan tangan suami Teteh untuk mengajak Teteh ke surga. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa dari sebuah rumah tangga, suami mengajak sampai ke surga.
Allah Akbar. Bersabar tidak mudah tapi indah teh kalau menurut Umi, indah ya. Dan Umi selalu bicara sama Abah ya. Umi ingin terus menjadi istri Abah sampai ke surga. Dan syaratnya adalah bila suami kita meninggal dunia, kita tidak menikah lagi karena ingin bersamanya di surga. Allahu Akbar. Karena apa teman-teman semua? Ya, saat kita selalu merencanakan bersama sampai ke surga itu, dunia jadi nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak akan pernah ribut oleh hal-hal yang sepele dengan egois kita, karena memang kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bersama sampai ke surga. Bagaimana kita saling menguatkan ya, dan yang paling utama dikuatkan itu adalah keikhlasan kita menjalani peran-peran kita di dalam rumah tangga. Dan Teh Yundra sudah berhasil, barakallah, tinggal menunggu satu sisi, insya Allah Teteh akan dipertemukan kembali dengan suami di surga dengan cinta yang sangat indah Teh, insya Allah. Walau alam bisawab. Umi doakan, insya Allah kita saling doakan ya. Yo mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Ya. Umi, saya mau bertanya, Umi, dengan cinta saya itu kan belum berumah tangga, tapi saya suka ngelihat orang itu sepertinya rumah tangganya harmonis, kayak ada sih, Umi, tetangga saya tuh ada ya kelihatannya harmonis. Pas di lama-lama berapa tahun kemudian saya tanya, ternyata orangnya itu sudah bercerai dengan suaminya. Ya dari dulunya saya suka main ke rumahnya, kayaknya kelihatannya berkata-katanya tidak pernah keras, berlemah lembut, terus kalau menuruti apa yang suami inginkan diturutin gitu. Lama-kelamaan saya tanya, ibunya kemana? Udah cerai Bu, saya Bu gitu. Tapi saya kan nggak berani, ada apa sih kan nggak sopan ya Umi ya. Iya. Gitu. Iya, itu tuh penyebabnya apa ya Umi kalau seperti itu jejak online? Kalau tanya penyebabnya, Umi, ya wallahu alam bisawab ya. Tapi ini satu pelajaran ya. Kalau ada orang yang pernah menemukan tingkat romantis tapi kemudian mereka bubar, itu pasti ada sesuatu ya. Ada badai yang mereka tidak bisa waspadai, ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, dan pasti karena ada dosa yang tegak di dalamnya, pasti ya, karena orang berpisah itu karena ada dosa yang dikerjakan oleh salah satu atau keduanya, atau mohon maaf ada ujian yang tidak sanggup mereka menjalaninya sehingga mereka berpikir, mereka berkeyakinan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk masalah mereka. Walau alam bisawab. Maka maaf teman-teman semua, Umi selalu mengingatkan diri Umi untuk selalu minta kepada Allah agar cinta kita bersama pasangan dijaga oleh Allah, diistiqomahkan sampai ke surga, tidak hanya bahagia di dunia yang sebentar, juga tidak hilang bahagia itu hanya karena masalah dan musibah, tapi Allah lah yang mengikatkannya, Allah lah yang menjaganya, maka Allah yang akan abadikannya di surga. Oleh sebab itu kenapa penting kita memasuki dimensi kemesraan di atas sejadah itu, karena itulah cara terhebat kita menguatkan cinta kita bersama pasangan. Kalau Allah sudah menjaga cinta kita, apapun yang terjadi nggak akan merusak kebersamaan kita, ya seperti itu. Karena hari ini fitnah luar biasa. Maka kalau Allah nggak menjaganya, kita nggak akan sanggup, teman-teman. Kita nggak akan sanggup. Maka maaf, salah satu kita berbuat karena Allah, mencintai pasangan kita karena Allah, karena kita ingin Allah menjaga cinta kita itu. Kita tidak ingin merusak keridhaan Allah kepada kita dengan berbuat zalim kepada suami, menyakitinya, maka dengan cara itulah kita merayu Allah, dan cara itulah membuat Allah menjaga cinta kita bersama, insya Allah ya. Jaga, karena cinta itu maaf teman-teman semua, ini di muhasabah cinta itu dibahas. Cinta itu dinamis, cinta itu gampang sangat bertambah banyak, tapi cinta juga gampang hilang seketika. Karena cinta itu adalah di kolbu, di hati gitu kan. Ada orang yang sedemikian romantis luar biasa, tapi begitu hebatnya godaan atau apa hilang seketika, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh gini aja. Teman-teman hari ini sangat mencintai suami kita, sangat mencintai. Dipuji gimana kita habis-habisan untuk dia. Tapi pada saat maaf ya. Nauzubillah min dzalik ya. Saat ada suami yang kemudian diketahui ya berzina dengan wanita lain, itu hilang seketika.
Dia nggak mau yang lain kecuali pisah karena jijik. Karena apa? Memang cinta itu sangat tipis kalau ini. Bisa naik, bisa turun. Maka hanya Allah lah yang menjaga cinta kita. Ya, kita mah tidak bisa menjaga. Kita hanya menjaga dengan melakukan SOP-nya. Lakukan yang membuat kita mencintai dia, lakukan yang membuat dia mencintai kita, ya sudah itu aja wilayah kita. Ya, walau alam bisawab. Saya tidak tahu, tapi intinya adalah pasti ada masalah mereka. Baik, ada yang angkat tangan, Teh Nengsi, silakan Teh. Mangga, Teh Nengsi bisa langsung bertanya kepada Umi. Udah jam 2 lebih ya? Jam 2.12 Umi. Ya. Ayo, ada yang bertanya lagi? Kalau enggak, kita berdoa saja. Ya, kalau kita lihat dari tadi cerita pertanyaan atau beberapa cerita tadi, Umi, kalau lihat ke diri sendiri gitu Umi ya, alhamdulillah saya dikaruniai suami yang bager, yang soleh. Ini jadi berkaca sendiri, berarti saya tuh harus bisa lebih baik dari seperti mungkin istri-istri lain yang tidak mempunyai suami seperti ini gitu ya Mia. Jadi harus tambah lagi rasa syukur dan menambah lagi memperbaiki terus diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi menjadi istri ya Umi ya. Dan seperti tadi cerita Bu Yunros, beberapa kali ini cerita Bu Yunros bikin saya apa ya Umi ya, tersadarkan bahwa ini masih ada nih, berarti saatnya saya pribadi untuk lebih mengabdi dan memberikan yang terbaik mumpung ayah gitu ya Umi ya. Dan betul. mencari ridhonya seperti itu. Iya, betul. Iya, betul Teh. Luar biasa. Kalau Umi sih kalau dilihat dari materi ini ada pertama Umi bikin materi ini, satu aja keinginan Umi, meningkatkan servis. Ya, kita meningkatkan servis kita kepada suami kita ya. Karena suami ada untuk dilayani, kita ada untuk dipenuhi, kan gitu teman-teman ya. Jadi suami itu meningkatkan pemenuhan pada kita, kita meningkatkan pelayanan dan itu klop. Maka dengan penuh cinta inilah pelayanan kita jadi banyak maknanya gitu. Ya, nah, subhanallah Teh, memang betul kita bersyukur ya, harus bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan suami kita luar biasa Teh. Ya, dan bagi teman-teman yang barangkali dikaruniai suami yang tika sebulan seperti tadi yang bertanya itu mudah-mudahan lebih tersemangati dengan kajian kali ini dari Umi. Jadi kita harus lillah aja ya Umi ya, cari ridho Allah saja. Iya, itu aja. Aku kanda Allah menyaksikan kok gitu. Bahkan kalau kita pun tersakiti oleh suami kita jangan hidup bersamanya dengan luka gitu. Karena luka itu menyakitkan, luka itu perih katanya ya. Maka kalau dia melukai kita, usahakan kita tidak merasa perih. Dengan apa? Kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang akan membuat sebuah keadaan-keadaan ya, seperti itu teman-teman. Yakin akan ada selalu pertolongan Allah yang memperbaiki keadaan kita. Yakin aja itu ya. Doakan nih Umi sedang bikin satu konten ya, mudah-mudahan kita bisa ini kan launching ya. Umi mau bikin sekolah istri ya, webinar ini, jadi nanti kita berkala ya, semua pengajian akan Umi gabungkan ya. Khalaqah cinta ya, khalaqah cinta istri. Nah, jadi kita nanti tentang istri aja semua ya, tentang keistrian, dan kita berharap kita lebih aktif, lebih bagaimana sehingga kita bisa menemukan satu ilmu yang spesifik tentang keistrian ya. Dan nanti spesifiknya syaratnya ya, makanya nanti khalaqah istri gitu kan, karena memang harus istri nanti yang akan kita bahas. Jadi nanti kita istri dengan semua dimensinya, dengan semua tantangannya, dengan semua peluang-peluang indahnya ya, istri yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan doakan ya, mudah-mudahan Januari bisa kita launchingkan insya Allah. Kita masuk siap-siap aja daftar ya, daftarnya siap-siap, nanti kita akan bikin khalaqah cinta seorang istri insya Allah. Allah a'lam bishawab ya. Baik teman-teman, kita berdoa saja kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, karena Umi harus persiapan kajian lagi berikutnya pada asar ya. Nah, doakan Umi sehat, yang pertama, yang paling utama doakan Umi dijaga Allah ya, untuk bisa dakwah ini benar-benar dengan
apa yang dirasakan di dalam hati, tidak hanya sekedar teori. Mudah-mudahan Umi berdakwah ini dari hati, sehingga akan sampai kepada hati-hati teman-teman semua, dan dengan cara itulah ilmu ini akan mengikatkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ternyata tidak mudah teman-teman semua, berdakwah dengan hati itu luar biasa. Banyak sekali godaan tantangannya, tapi bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kita hanya satu saja, kita ingin menjadi wanita-wanita yang selamat dari api neraka dan ingin menjadi wanita yang bahagia dengan surga, dengan baik sebagai istri untuk suaminya dan baik kepada keluarganya, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibasailin birahmatika astagis, birahmatika astagis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Duhai Allah yang maha sempurna kasih sayang-Mu, yang maha sempurna cinta-Mu, kami siang ini mengemis cinta-Mu ya Rabb. Kami mengemis cinta-Mu ya Allah, cintai kami ya Rabb. Seburuk apapun kami sebagai hamba-Mu, jangan terhalang kami dari cinta-Mu. Cintai kami ya Rabb, dan berikan kepada kami nikmat hidup dalam mencintai-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami mohon Rabbi, ridhoi setiap kajian kami, itu menjadi amal soleh kami yang utama pahalanya, yang bisa menjadi harapan bagi kami untuk membawa bekal yang banyak bila pulang kami suatu saat nanti ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan setiap amal kami soleh ya Rabb, jadikan setiap amal kami soleh ya Rabb, sehingga diterima dengan ridho-Mu. Jangan biarkan kami sibuk beramal tapi tidak pernah memperhatikan kualitas keikhlasan kami ya Rabb. Jadikan semua amal kami soleh sehingga semua berbuah surga bagi kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Rabb, berikan pahala yang berlimpah dari kajian kami ini ya Rabb, dan jadikan pahala ini menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami ya Rabb. Ayah ibu kami orang yang Engkau berikan kepada kehidupan kami terindah di hati kami. Ayah ibu kami adalah orang yang pengorbanannya tidak pernah bisa kami balas dengan apapun, karena ayah ibu kami adalah manusia-manusia yang sepanjang hidupnya berkorban untuk kami anak-anaknya. Maka jadikan kami adalah anak yang soleh yang Allah. Jadikan kami anak yang solehah ya Rabb. Hanya dengan solehah itu kami akan sanggup membayar sedikit segala pengorbanan orang tua kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang tidak pernah berhenti mendoakan orang tuanya. Jadikan kami anak-anak yang tidak pernah berhenti beristighfar untuk dosa orang tuanya. Jadikan kami anak-anak yang selalu memberikan limpahan pahala jariah untuk mereka ya Rabb. Rabbana, kami tidak bisa memberikan rizki yang banyak membahagiakan mereka. Kami belum mampu memuliakan mereka kepada batas yang seharusnya. Tapi jadikanlah kami anak yang solehah untuk mereka ya Rabb, sehingga kami menjadi sebaik-baik investasi bagi dunia dan surganya ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan yang menyakiti ayah ibu kami. Ya Allah, lindungi kami dari sikap yang melukai ayah ibu kami. Jadikan kami anak yang penuh cinta bagi ayah ibunya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan ilmu kami siang ini hidayah untuk kami ya Rabb. Kami sudah mengaji tentang profil wanita ahli surga ya Rabb. Kami mohon Rabbi, kami mohon kepadamu dengan sempurna rahmat-Mu ya Allah. Tetapkan kami menjadi wanita ahli surga itu ya Allah. Tetapkan kami menjadi bidadari surga itu ya Rabb. Ya Allah, tetapkan kami menjadi wanita yang dirindukan surga itu. Dan tetapkan kami menjadi wanita yang haramkan dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a Rabbi, jadikan kami dengan rahmat-Mu wanita al-wadud ya Rabb. Jadikan kami wanita penuh cinta ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan di hati kami ada yang buruk untuk suami kami ya Allah. Jangan biarkan di hati kami ada yang buruk untuk orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan di hati kami ada yang buruk untuk anak-anak kami ya Rabb.
Jangan biarkan di hati kami ada yang buruk untuk saudara mukmin kami, ya Rabb. Tapi tetapkan hati kami penuhi saja oleh cinta-Mu, ya Rabb. Penuhi ya Rabb hati kami dengan cinta-Mu saja, jangan ada selainnya ya Rabb. Dan jadikan kami wanita yang mampu mengungkapkan cinta itu dengan semua bahasanya ya Rabb. Seperti istri-istri Rasulullah Muhammad SAW ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami istri yang tutur katanya selalu menyenangkan suaminya, yang kehadirannya selalu menghibur suaminya, dan kebersamaan dengan suaminya selalu mendatangkan kebaikan yang banyak bagi dunia dan akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami sebaik-baik istri yang menjadi perhiasan terbaik untuk suaminya. Jadikan kami sebaik-baik istri yang menjadi belahan jiwa yang menenangkannya. Jangan ya Rob, jangan biarkan kami menjadi istri yang Engkau benci karena keburukan kepada suaminya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, tolong kami. Mampukan kami berlemah lembut kepada suami kami. Mampukan kami memberikan yang terbaik untuk suami kami. Walaupun suami kami tidak selalu memberi yang terbaik kepada kami. Tapi itu adalah semua anugerah terbaik darimu untuk kami, ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami istri yang ikhlas menjalankan semua perannya hanya karena mencari ridho-Mu saja. Sehingga dia tidak kecewa manakala suaminya tidak selalu bisa membalas kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami istri yang sabar dengan ujian bila Engkau menetapkan ujian itu melalui suaminya. Sehingga suaminya menjadi jalan dia mendapat pahala sabar yang banyak darimu, ya Allah. Rabbana taqabbal doa. Jadikan kami istri yang penuh cinta itu, ya Rabb. Jadikan kami wanita yang penuh cinta itu, ya Rabb. Karena Engkaulah zat yang maha pemilik cinta itu. Rabbana taqabbal doa. Rabbana taqabbal minna. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu tolong kami, Robbi, tolong kami. Engkau maha tahu isi hati kami. Bila di antara kami ada yang kesulitan, ya Rabb, cukup rahmat-Mu lah yang memudahkan. Bila di antara kami ada yang sedang bersedih, ya Rab, cukup rahmat-Mu lah yang menghibur dan membahagiakan. Bila di antara kami ada yang banyak kebutuhan, ya Rab, kekurangan, ya Allah, cukup dengan rahmat-Mu lah Engkau memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan itu. Bila di antara kami ada yang dililit hutang piutang, cukup dengan rahmat-Mu yang maha kaya lah melunasinya, ya Allah. Robi, bila di antara kami ada yang sedang punya hajat, ada punya kebutuhan, harapan, impian, dan permintaan, cukup rahmat-Mu lah yang mengabulkan semuanya, ya Rab. Dan ya Allah, kami berdoa dengan berharap penuh dan yakin bahwa Engkau mengabulkan doa kami. Dan tetapkanlah, Robi, doa kami ini adalah doa yang membebaskan kami dari resah gelisah kami, dari ketakutan dan kesedihan kami, dari kemarahan dan kedengkian kami. Doa inilah yang membahagiakan kami, karena Engkau akan mengabulkan semua doa-doa kami. Silakan teman-teman berdoa masing-masing. Yakin Allah mengabulkan. Ungkapkan semuanya, tumpahkan semuanya, yakin Allah mengabulkan semuanya untuk kita. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi, bahagiakan kami dengan qalbun salimah, bahagiakan kami dengan hati yang mutmainnah, bahagiakan kami dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagiakan kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah, bahagiakan kami dengan keberkahan dalam umur, waktu, tenaga, harta, dan semua aspek kehidupan kami, dan bahagiakan kami, Rabbi, dengan wafat husnul khatimah, bahagiakan kami dengan kubur kami taman-taman surga bagi kami, dan bahagiakan kami dengan surga Firdaus-Mu, ya Allah. Di sana kami akan berkumpul dengan ayah ibu kami, suami kami, dan anak-anak keturunan kami sebagai keluarga yang berbahagia menjadi keluarga ahli surga. Dan ya Allah, bahagiakan kami dengan wajah-Mu, ya Rabb. Bahagiakan kami dengan menatap wajah-Mu, ya Rabb. Kami rindu, Rabbi. Bahagiakan kami dengan menatap wajah-Mu tersenyum ridho kepada kami. Ridhoi, Rabbi,
semua amal-amal kami. Ridhoi ya Allah. Dan bahagiakan kami dengan wajah Rasulullah Muhammad SAW tersenyum ridho pada kami. Dan dengan syafaatnya tercurah kepada kami. Dan sampaikan setiap salawat kami kepadanya, Rabbi, menjadi salawat yang kau ridhoi untuknya. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin teman-teman semua atas segala hilaf dan kekurangan Umi. Terima kasih kebersamaannya. Selamat berjuang menjadi wanita yang dirindu ke surga. Tidak mudah, tapi akan selalu indah bila kita niatnya lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuhun semuanya. Maaf lahir batin, jazakumullah khairan katsiran. Umi tidak bisa membacakan semuanya karena begitu banyak, tapi semua yang hadir hari ini insya Allah kita bertemu karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, dan Umi mencintai semua kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakila Pamit Umi. ya. Mangga Umi atur nuhun Jakila. Kita doakan bersama. Semoga Allah berjalan, Umi. iya tenang sih. Semoga Allah selalu menjaga Umi, Mimin, dan keluarganya dengan sebaik-baik penjagaannya. Amin. Teman-teman, untuk kajian hari ini kita sangat belajar bahwa semoga kedepannya kita bisa menjadi sosok istri yang al-wadud seperti yang tadi Umi sampaikan, dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi menjadi pribadi diri sendiri, menjadi istri yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Dan semoga anak keturunan kita nanti bisa menjadi sosok istri yang al-wadud pula seperti yang kita harapkan dan seperti yang mereka lihat dari sosok ibunya gitu kita masing-masing. Baiklah teman-teman, saya sebagai perwakilan dari Majelis Taklim TS8 mengaturkan jazakumullah khair kepada semua peserta yang telah hadir. Ini tadi hampir 30 orang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kajian selanjutnya di pekan kedua bersama Umi Mimin Aminah tetap, dan teman-teman yang mau mengulang kajian Umi bisa melihat di YouTube Majelis Taklim TS8 Bandung. Di sana sudah ada kajian-kajian Umi. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hera. Terima kasih Mbak Anet, Kak Oci. Mbak Semuanya ya. Makasih Mbak ya, Teh. Ica, sehat-sehat ya. Dan Engsi. Teh Nada. Waalaikumsalam. Teh Yuli nuhun. Ya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.